Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mida, saya Purna PMI dari Malaysia. Pada saat itu saya lulus SMK dan saya berkunjung ke Disnaker. Nah, di Disnaker lah itu ada lowongan pekerjaan untuk luar negeri. Nah, ada juga salah satunya itu ke Malaysia. Saya mencoba mendaftar, ikut tes, dan alhamdulillah masuk. Di Malaysia, saya sebagai tenaga operator di perusahaan GP Battery yang memproduksi baterai handphone, alkalin, dan lain-lain. Pada saat itu ada jenjang karir yang kita lakukan ya. Pertama sebagai operator biasa, kemudian kita naik sampai di asisten manajer. Pada saat saya berangkat di luar negeri itu tidak ada. Bahkan cenderung sama sekali tidak ada yang berani untuk kerja ke luar negeri gitu, karena mereka pikir akan bahaya dan lain-lain, atau mungkin takut kayak gitu ya. Tapi setelah saya pergi ke luar negeri ya udah mulai banyak tuh yang berangkat juga ke luar negeri, terutama negara-negara Asia lain selain Malaysia, ke Singapura, ke Taiwan, Hong Kong, apalagi lebih banyak yang ke Saudi Arabia. Pasti banyak ya, keluarga termasuk ibu saya, mereka sebetulnya tidak kasih izin, cuman karena keinginan saya yang kuat gitu kan. Saya memang dari kecil atau dari SMP, SMA saya sudah biasa merantau, dan kalaupun saya merantau ke luar negeri mungkin tidak ada bedanya, cuman bedanya lebih lama lagi tidak pulang ke rumah gitu. Pasti ada hambatan itu, tapi saya coba yakinkan bahwa saya akan baik-baik saja, dan saya akan pulang dengan pengalaman baru, mungkin dengan hasil mungkin lebih banyak dari kerja di Indonesia. Jadi uangnya pembagiannya selain kita kirim ke keluarga, terus kemudian ada untuk biaya hidup karena kita tidak ditanggung sama perusahaan, kemudian ada sedikit pengen explore Malaysia, dan sedikit menabung untuk ke depan mau buka usaha apa. Pada saat itu Tol Sarang Timur baru dibuka. Nah, saya pikir peluang usaha apa yang bisa saya ambil, di mana para wisatawan keluar masuk ke Banten, karena di Banten ini banyak wisata religi. Nah, akhirnya kira-kira oh ternyata olahan bandeng ini ternyata banyak diminati, di mana olahan bandeng ini merupakan salah satunya yaitu ikonnya Kota Serang. Terus kemudian kedua merupakan oleh-oleh khas Banten. Kalau saya terjun di usaha ini tidak perlu promosi yang maksimal atau modal besar, mungkin kita akan bisa lebih maju. Akhirnya saya ambil peluangnya, saya belajar olahan ikan bandeng, terutama sate bandeng, dan dari kecil, dari awal itu modalnya yang hanya sekitar mungkin ya saya sebutkan nominal 5 juta rupiah, dan berkembang di 20 tahun sekarang ya alhamdulillah per hari kita sudah bisa produksi minimal 100 kg, dan kita sudah memiliki unit pengolahan ikan sendiri seperti itu. Jadi karena saya ini pendatang, bukan memang warga asli Banten, jadi saya tidak begitu mengetahui proses produksinya seperti apa. Jadi beberapa kali saya mengalami kegagalan-kegagalan. Kita beli bahan baku akhirnya terbuang karena rusak. Terus akhirnya besok kita coba lagi dan ada kerusakan di yang lainnya. Lama-lama akhirnya kita tahu, oh ini seperti ini, kemudian berjalan.
dan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata setelah kita bikin olahan bandeng dan itu rasanya juga sudah bagus, memasarkannya tidak mudah. Karena apa? Saya ini pendatang, saya tidak punya relasi di sini dan orang belum percaya dengan kita. Sedangkan di Banten ini khususnya Kota Serang yang legend aja banyak. Jadi saya pendatang harus bersaing dengan brand-brand legend yang sudah turun-temurun dan diakui oleh warga Kota Serang maupun pendatang, wisatawan. Jadi gimana cara itu sangat sulit. Akhirnya saya mulai dari door to door. Jadi si pembeli tidak perlu datang ke toko saya atau ke tempat saya jualan, saya antar tanpa ongkir, itu salah satunya. Kemudian saya mencoba, saat itu juga radio kan sudah ada ya, jadi saya mencoba promosi di radio-radio lokal di Banten. Terus saya ikut pameran-pameran, bajar-bajar. Jadi saya datang ke pemerintahan Kota Serang, dinas, mohon pembinaan seperti itu, gimana caranya biar produk saya ini lebih dikenal. Dan lambat laun alhamdulillah saya mempunyai pelanggan yang memang sudah repeat order. Terus kemudian dengan sistem yang semakin hari semakin bertambah. Awalnya hanya menjual melalui sendiri dan kemudian lambat laun punya reseller seperti itu, 1, 2, dan sampai saat ini kita punya lebih dari 40 reseller dan agen di beberapa kota. Untuk agen kita saat ini yang paling besar yaitu di Jogja, Jawa Barat, Depok, Jakarta, kita juga ada di Bali dan beberapa kota lain ya seperti itu, dan ada juga yang sudah rutin kita pengiriman ke Malaysia dan ke Saudi Arabia. Untuk Bilpi Food memiliki produk unggulan yaitu sate bandeng. Sate bandeng itu produk pertama kami, kemudian seiring berjalannya waktu kami memiliki inovasi-inovasi produk yang lain, yaitu yang pertama abon bandeng. Di mana abon bandeng ini awalnya kami hanya iseng gitu, bisa nggak ya ikan bandeng ini dibikin abon. Ternyata alhamdulillah peminatnya juga lumayan karena kami bisa bekerja sama dengan si UMKM bakery, terus untuk topping, terus kami juga mulai kemas-kemas yang cantik, bisa kirim-kirim, jadi anak-anak bisa makan ikan tanpa harus takut dengan duri. Nah kemudian juga kami memiliki inovasi-inovasi lain, termasuk ada kerupuk tulang ikan, kerupuk ikan, terus pangsit abon dan lain-lain. Kami saat ini sudah memiliki inovasi produk lebih dari 12 produk. Untuk olahan bandeng ini alhamdulillah dalam 1 tahun minimal ya 2M dapatlah kayak gitu. Untuk Bilpi Food memiliki ciri khas terutama kemasan yang packaging yang mengikuti perkembangan zaman. Yang saat ini kami sudah memiliki sate bandeng yang bertahan di suhu ruang lebih dari 1 tahun. Saat dulu itu mustahil, tapi sekarang kita punya. Dan mungkin mohon maaf untuk sate bandeng yang bertahan di suhu ruang, khususnya Kota Serang, terutama Banten, mungkin baru kami yang memiliki. Untuk karyawan kita, alhamdulillah saat ini lebih dari 40 orang sebenarnya. Jadi terbagi di beberapa tempat. Nah, untuk di sini sekarang sedang produksi ada 4 orang dan itu tersebar bukan hanya di lingkungan kita, maksudnya satu desa gitu. Ini juga ada dari Pandeglang, kemudian ada dari Karawang, ada yang dari Jawa. Jadi siapapun yang membutuhkan pekerjaan, yang mau training di sini, silahkan. Jadi saya terbuka, bukan hanya teman-teman Purna yang ada di sekitar sini, untuk di luar daerah pun monggo, seperti itu. Saya bermimpi usaha saya itu dikenal khalayak, bukan hanya lokal, tapi bisa keluar. Tapi dulu sih apa iya gitu ya, apa nggak terlalu tinggi saya bermimpi gitu ya. Tapi mimpi betul-betul itu adalah salah satu jalan pembuka bahwa kita bisa besar seperti itu. Saya yang paling berjasa, yang paling support itu adalah keluarga ya.
suami saya, ibu saya, kakak saya, anak-anak terutama yang membanggakan saya, di mana mereka support usaha saya melalui digital marketingnya, pembukuannya, itu luar biasa. Jadi pada saat mereka masih sekolah pun sudah support, karena kebetulan saya memang selain gaptek dan orangnya untuk belajar awal itu udah nggak mau ya. Jadi tanpa bantuan anak-anak, keluarga, ya suami saya juga yang mendesain kadang beberapa mesin. Kalau ada trouble, beliau yang turun, ada mesin-mesin baru dan lain, dia yang turun. Semua support. Itu adalah suatu anugerah di mana sebagai penyemangat dan mungkin sebagai booster usaha Bilpi Food. Harapan ke depan untuk Bilpi Food, kami pastinya lebih konsisten di usaha, di rasa, dan produk-produk yang lebih inovatif dan kekinian, kemudian bisa lebih dikenal lagi di nasional, kemudian bisa dikenal lagi di luar juga, bisa ekspor dan bisa membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Jadi kami melaksanakan program pemberdayaan itu dengan cara memberikan pelatihan kepada PMI Purna. Pelatihannya itu macam-macam, berupa pelatihan kerajinan tangan atau juga pelatihan berupa pembuatan kuliner atau makan. Peran Balai dalam pengembangan usaha PMI Purna, ya, dalam hari ini Bumida punya brand namanya Bilpi Food, ya. Nah, kami itu beberapa kali mengundang Bumida sebagai narasumber di kegiatan pemberdayaan kami. Pesan-pesan untuk teman-teman CPMI dan PMI Purna, pesannya adalah yuk kita pergi keluar dengan prosedural sehingga kita akan merasa aman, dan jangan lupa menabung untuk buka usaha setelah pulang lagi dari sana. Jadi jangan sampai kita punya keinginan untuk berangkat lagi setelah punya modal. Ayo mulai usaha dari sekarang, jangan tunggu esok, karena kesuksesan itu tidak menunggu esok.